Satu, apakah orang di kubur itu didengarnya azan? Jawabannya Pak, orang di kubur itu Pak, didengarnya apa yang ada di dunia ini. Dia tahu apa yang ada di dunia ini. Makanya ada hadis mengatakan, suara terempah orang yang ziarah itu didengar oleh orang yang ada di kubur. Makanya kalau di kampung-kampung, di ledong, kampung masjid, daerah Labura, umumnya kalau ziarah itu Pak, dibukanya selopnya. Dijinjingnya selop itu masuk ke kuburan, tidak masuk ke rumah. Itulah adab orang kampung. Kata orang-orang tua kita dulu, dengarnya suara terempah kita. Jadi apakah azan itu didengarnya? Wallahu a'lam lah pula. Karena orang yang sudah dikubur tidak ada lagi beramal. Kau dah habis amalnya Pak. Habis amalnya. Tak ada lagi. Mati itu artinya kan apa Pak mati itu? Bangkai busuk itu arti mati sebetulnya. Cuma kalau sekarang kita bilangkan orang mati kan kesannya kasar. Meninggal. Padahal meninggal itu artinya luas. Meninggalkan rumah. Meninggalkan tempat. Kayak Bang Toib tak balik 3 kali lebaran. Maka masuklah SMS. Diundang kepada Bapak Ibu Ba'da Isa agar doa kenduri bersama di rumah Ibu Toib. Kenapa? Dalam rangka mendoakan Bang Toib karena 3 kali lebaran, 3 kali puasa tak balik-balik. Jadi kan maut itu artinya mati. Itu sebetulnya Pak. Yang kedua, gak percaya Bapak maut itu artinya mati. Bapak ganti solat Bapak. Mati dengan meninggal, batal solat Bapak. Apa buktinya? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggali. Kan batal kan Pak? Batal. Jadi didengar orang yang ada di kubur apa yang kita buat di dunia ini. Mereka semua tahu. Tapi kita tak bisa mendengar Pak. Kalau kita bisa mendengar apa yang dibuat orang di kubur sana Pak, kita pun tak sanggup hidup nih Pak. Tak sanggup. Lewat Nabi naik kuda. Tiba-tiba kuda yang dinaiki Nabi meringkik Pak. Mau terjatuh Nabi. Kata sahabat, apa gerangan terjadi? Itu kubur yang kita lewat tadi sedang disiksa. Bayangkan Bapak itu. Didengar Nabi, kuda itu dengar mau terpelanting Nabi. Kenapa dia disiksa? Apakah dia pezina, pemabuk, pejudi, pembunuh? Sampai begitu kuat siksaannya sampai kuda ini ketakutan? Tidak. Dia seorang laki-laki, kalau kencing gak cebok. Itu aja dosanya Pak. Datang kata sahabat, kau kan Nabi, Rasul, doamu makbul. Tolong kau doakan. Dia tancapkan Nabi pelepah kurma. Maka diringankan Allah lah siksa kuburnya. Ulama memutuskan. Ulama berijtihad. Kalau ijtihad itu Pak, tak ada yang salah Pak. Itu nanti kalau kita berhukum. Ijtihad itu tak ada yang salah. Bahkan salah pun berijtihad dibalas 1 pahalanya. Kan begitu Pak? Itulah dia. Kalau berdasarkan ilmu. Ulama berijtihad. Kalau pelepah kurma saja bisa membebaskan orang dari siksa kubur. Apalagi beramai-ramai berdoa berjamaah kenduri begitu Pak. Itu lebih kurang. Berikutnya, apakah di kubur ada jam dinding? Gimana aku menjawabnya? Aku pun nggak tahu Pak. Iya. Pertanyaannya biasa saja, pantunnya. Iya. Pantunnya yang luar biasa. Saya pun tak tahu Pak, apakah ada jam dinding di kubur. Yang jelas 1 hari di kubur, berapa lamanya Pak di sini Pak? 1000 tahun. Yang jelasnya ada siksa kubur. Lebih kurang begitulah Pak. Itu baru cocok. Buktinya kita disuruh Nabi. Kalau kau habis salat jangan kau langsung salam. Tutup. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu menunjukkan ada siksa kubur. Hebatnya Pak, pertanyaan Pak Simin tadi karena menunjukkan dia keutamaan salat berjamaah tadinya sebetulnya itu. Tadi pun saya lupa menyampaikan. Orang yang salat berjamaah itu Pak, khusyuk tadi Pak. Disebut Allah ayyukum ahsanu amala. Apa artinya Pak? Amal yang paling
terbaik. Itu dah solat berjamaah, solatnya orang-orang yang khusyuk. Apa buktinya? Mereka pewaris surga Firdaus. Itulah tadi dia surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Jadi bapak-bapak yang datang ini pemilik surganya, Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya bilang luar biasa nih yang digagas FKSM. Teruskan ini Pak. Pesan saya cuma satu. Apa nih Pak? Jangan dibawa-bawa ke politik. Kita murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang saya ketahui, itu kalau Jumat yang laki-laki yang muslim lebih sedikit datang. Karena diutamakan mereka sholat Jumat. Ini manajemen Matahari luar biasa nih Pak. Luar biasa. Kebetulan saya masuk kajian di Matahari. Di Binjai. Itu orang tuh kalau Jumat, saya tanya, kok sedikit kali laki-laki? Orang tuh mengaji Pak, dipinggirkan itu baju-baju tadi. Sebelum buka, ngaji dulu, sebulan sekali. Ustadz, kalau kami Jumat, laki-laki diperkecil. Yang muslimnya, supaya mereka bisa melaksanakan sholat Jumat. Itulah Pak, tantangan kita. Tapi apa yang Bapak buat, Pak, ini udah luar biasa. Subuh aja pun sama Isya ke masjid, udah luar biasa itu. Itu udah luar biasa Pak. Karena salah satu ukuran keimanan kita adalah subuh. Karena ayat Al-Isra 78 itu ditafsirkan oleh Umar bin Khattab. Orang yang subuh berjamaah ke masjid adalah orang yang benar imannya. Berarti tak subuh ke masjid orang yang dipertanyakan keimanannya. Itulah perjuangan Pak. Itulah perjuangan. Dan itu adalah pilihan. Ada satu TKI Pak. Ustaz Somad cerita nih. Di Amerika. Karena majikannya katanya, taulah Bapak di sana kan? Dia sholat Pak di kamar mandi lagi. Itulah perjuangannya Pak. Sah itu Pak, saya bilang sah. Sampai begitulah dia berjuang ingin melaksanakan kewajiban itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia agak takut dengan majikannya Pak. Sementara dia tetap harus mencari nafkah pun hukumnya wajib juga itu Pak. Yang penting jangan pula berpantun dia. Tadi Pak Simin berpantun, pas aku tutup juga lah berpantun. Bukan aku tak bisa berpantun. Apa katanya? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar badminton, maghrib sinetron, isya main handphone, mati kena smackdown. Pantunnya tak sekelas Pak Simin lah pula. Lebih kurang Pak. Kita apresiasi lah Pak, orang yang berusaha untuk sholat berjamaah, tapi dia tetap kerja. Itu tak bisa kita salahkan Pak. Jangan diponis orang. Saya paling tak suka berceramah memponis orang. Apa kata A'agim? A'agim itu Pak, kenapa ceramahnya begitu luar biasa? Karena dia tak pernah memponis, tapi mengajak. Mengajak. Itu dia. Ini Pak, ada anak muda. Baru mabuk Pak, baru sadar. Subuh-subuh tuh Pak. Tiba-tiba sadar dia dengar dia ngaji di masjid, mau ke masjid dia. Tanyanya, "Wah, bentar lagi azan subuh ya?" Iya. "Mau ngapain kau?" "Mau sholat." Tengok tuh agak-agak oyong-oyong Pak. Tanya awak tuh, "Berapa rakaat sholat subuh?" Namanya dia baru mabuk Pak. 3 Wak katanya. 3. Pulang kau. Mabuk aja kerja kau. Pulang kau. Kau usah sholat kau. Pulanglah dia Pak. Di tengah jalan datang kawannya. Mau sholat subuh. Mau kemana kau? Mau sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Pulang kau. Aku aja 3 disuruh pulang, apalagi kau 2 katanya. Tengok itu Pak. Itulah tak boleh kita memponis orang. 3 aja disuruh pulang, apalagi 2. Udahlah Pak ya. Udahlah itu.